Jangan pernah remehin soal mengenai tes wawasan kebangsaan karena banyak banget loh peserta yang gagal di SKD CPNS karena skor TWK-nya itu masih di bawah ambang batas. Nah, mendingan kita pelajarin bareng-bareng yuk lewat soal yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar ya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita hari ini akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini kita akan kupas 5 soal yang berkaitan dengan pilar negara dan juga bahasa negara. Tanpa lama-lama kita mulai aja langsung yuk. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang penting dalam memberikan hak-hak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Maka dari itu, penting untuk semua masyarakat Indonesia mengerti dan memahami makna Undang-Undang Dasar 1945. Ada makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diketahui, terutama pada bagian pembukaan. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa. Berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang merupakan berkat rahmat Allah sebab A. Kehidupan berbangsa yang bebas adalah keinginan luhur. B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. C. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan. D. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan. E. Banyak pengorbanan yang harus diberikan demi mendapatkan kemerdekaan. Nah, di sini teman-teman, inti dari soal ini adalah menanyakan mengenai pernyataan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait dengan perjuangan kemerdekaan yang merupakan tindakan berkat rahmat Allah. Nah, ini kira-kira kenapa sih, teman-teman? Nah, untuk jawab soal ini, teman-teman, kita pertama harus menemukan dulu nih pernyataan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna ini nih, mengandung makna perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang merupakan berkat rahmat Allah. Nah, itu ada di kalimat apa nih, teman-teman? Ada di kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini teman-teman, kalimat itu yang mengandung makna perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang merupakan berkat rahmat Allah. Nah, kemudian bagaimana juga nih teman-teman? Kaitannya lagi. Nah, di sini teman-teman juga berkaitan dengan Pancasila, sila yang pertama, yang bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti teman-teman, seluruh warga negara itu wajib mempunyai agama dan keyakinan dalam rangka menyadari akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan juga teman-teman bisa disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi untuk soal ini teman-teman jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 nih, teman-teman. Materinya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat dalam rangka menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia, dan menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Di bawah ini, implementasi nilai kebangsaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. A. Mengembangkan persatuan Indonesia untuk mewujudkan makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. B. Berpartisipasi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri. C. Mendukung dan mengupayakan secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. D. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menyatukan berbagai pandangan untuk satu tujuan Indonesia. Nah, di sini teman-teman, kita ditanyakan mengenai implementasi nilai-nilai kebangsaan yang tercermin di dalam Sumpah Pemuda. Kira-kira yang mana nih? Nah, teman-teman sebelum jawab soal ini, aku mau mengingatkan sedikit lagi nih, teman-teman, mengenai isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan untuk yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, berarti teman-teman, dari isi Sumpah Pemuda tersebut kita bisa tahu nih bahwa ikrar para pemuda Indonesia yang mengakui persatuan bangsa, kemudian bahasa dan juga tanah air Indonesia. Nah, teman-teman, dengan semangat Sumpah Pemuda tersebut, maka perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan juga mengisi kemerdekaan ini tidak lagi bersifat kedaerahan nih, teman-teman. Tidak lagi sesuai dengan daerah-daerahnya, tapi sudah mulai bersifat nasional, teman-teman, atau seluruh Indonesia. Tujuannya untuk apa nih, teman-teman? Tujuannya itu adalah untuk mewujudkan dan juga mempertahankan persatuan dan juga kesatuan bangsa seperti yang sudah termuat di dalam Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Nah, berarti implementasi nilai kebangsaan yang tercermin di dalam Sumpah Pemuda itu adalah yang A nih, mengembangkan persatuan Indonesia untuk mewujudkan makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi untuk soal ini teman-teman jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3, materi mengenai Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, warga negara memiliki kewajiban untuk hidup berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi perlu disadari bahwa masing-masing individu manusia memiliki pemikiran, keinginan, kepentingan, dan watak yang berbeda-beda yang seringkali bertentangan dengan nilai Pancasila. Bu Ani sebagai Bu Lurah sering menjadi buah bibir bagi warganya karena setiap menghadiri kegiatan masyarakat, beliau selalu tampil menawan dengan perhiasan dan barang-barang mewah yang melekat, mulai dari jam tangan, tas mewah, hingga hobinya yang sering berganti-ganti mobil. Berdasarkan ilustrasi di atas, kebiasaan Bu Lurah tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman-teman tentunya kita harus memahami nih nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila. Untuk nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandungnya itu adalah nilai-nilai ketuhanan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah nilai-nilai kemanusiaan ya, atau hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam konteks individu atau personal. Kemudian di dalam nilai persatuan Indonesia itu terkandung nilai persatuan dan dinilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah nilai-nilai kerakyatan dan yang terakhir teman-teman, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah nilai-nilai keadilan, di mana hubungan yang dijelaskannya itu adalah hubungan antara manusia dengan masyarakat atau kepentingan umum. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa Bu Ani ini kan adalah lurah. Berarti dia memimpin suatu daerah kelurahan. Tapi beliau ini sering tampil dengan perhiasan dan juga barang-barang mewah nih, teman-teman. Mulai dari jam tangan, kemudian tas mewah dan juga hobinya yang sering berganti-ganti mobil. Nah, berarti teman-teman, tindakan yang dilakukan oleh Bu Ani ini memperlihatkan bahwa Bu Ani ini adalah orang yang boros ya teman-teman dan juga bergaya hidup mewah. Nah, hal ini tentunya melanggar nilai apa sih teman-teman? Melanggar nilai-nilai keadilan ya. Dan berarti teman-teman, kebiasaan Bu Lurah ini telah bertentangan dengan nilai Pancasila yang mana nih? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena teman-teman di salah satu butir pengamalannya itu dijelaskan bahwa tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, di sini hak milik yang dimaksudkan itu bisa berupa uang atau bisa berupa jabatannya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan juga gaya hidup yang mewah nih, ditandai dengan apa? Dengan tadi nih, selalu menggunakan perhiasan, kemudian barang-barang mewah,
mulai dari jam tangan, tas, dan juga berganti-ganti mobil. Nah, berarti teman-teman ini udah jelas banget ya, yang dilakukan oleh Bu Lurah ini adalah telah melanggar nilai-nilai keadilan, yaitu adalah yang ini, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila yang kelima Pancasila. Eits, sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku mau minta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4, materi mengenai nasionalisme. Indonesia merupakan bangsa yang beragam dari suku, etnis, ras, agama, dan budaya daerah. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia, dan oleh karena itu setiap warga negara perlu mempunyai rasa nasionalisme dan terus mendorong keragaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Dalam meningkatkan rasa nasionalisme diperlukan sikap toleransi. Wujud toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat adalah A. Memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama. B. Melaksanakan dan memahami ajaran agama lain sebagai wujud menghargai perbedaan. C. Menunjukkan sikap sabar antar umat seagama sebagai wujud menjalankan ajarannya. D. Memberikan kesempatan umat seagama untuk menjalankan ibadahnya. E. Mengembangkan sikap fanatisme agama yang berlebihan agar tidak terpengaruh keyakinan lain. Nah, teman-teman, seperti yang memang kalian sudah pasti tahu ya, bahwa toleransi itu adalah sikap kita untuk saling menghargai, kemudian menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat nih, bisa dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari opsi jawabannya, berarti ini adalah perbedaan dalam hal agama ya, teman-teman, atau kepercayaan. Nah, kira-kira yang mana nih yang menunjukkan wujud toleransi atau wujud sikap saling menghargai, menghormati, dan juga menerima perbedaan? Kita lihat satu persatu dulu opsi jawabannya dari yang E nih. Mengembangkan sikap fanatisme agama yang berlebihan agar tidak terpengaruh keyakinan lain. Nah, ini tentunya kurang tepat ya, teman-teman. Karena kalau misalkan mengembangkan sikap fanatisme, maka itu kita menunjukkan adanya sikap kita yang terlalu berlebihan atau berobsesi berlebihan terhadap ajaran agama kita nih, teman-teman. Sehingga kita tidak mau terpengaruh dari keyakinan lain. Dan ini menunjukkan sikap tidak saling menghormati dan juga menerima perbedaan agama di dalam masyarakat. Kemudian yang D nih, memberikan kesempatan umat seagama untuk menjalankan ibadahnya. Nah, di sini nih, teman-teman, memberikan kesempatan kepada umat seagama. Nah, berarti kita cuma memberikan kesempatan ke sesama umat agama kita untuk menjalankan ibadah. Tapi gimana nih ke umat agama lain? Berarti tidak memberikan kesempatan kan? Nah, berarti ini tidak mencerminkan nilai-nilai menghormati atau menghargai perbedaan. Nah, berarti yang D masih salah ya, teman-teman. Kemudian yang C, menunjukkan sikap sabar antar umat seagama sebagai wujud menjalankan ajarannya. Nah, di sini lagi dan lagi nih, teman-teman. Kita di sininya adalah umat seagama. Berarti kepada umat agama lainnya tidak menunjukkan sikap sabar. Nah, berarti tidak menunjukkan sikap toleransi ya, teman-teman. Jadi yang C juga salah. Yang B, melaksanakan dan memahami ajaran agama lain sebagai wujud menghargai perbedaan. Nah, ini juga tentu salah ya, teman-teman. Kita tidak perlu nih sampai melaksanakan atau bahkan memahami ajaran agama lain sebagai wujud menghargai perbedaan. Bisa aja nih dengan cara kita menghormati teman-teman kita yang lagi beribadah dan juga dan lain sebagainya. Nah, berarti teman-teman kalau udah opsi B, C, D salah, berarti yang mana nih yang benar? Yaitu yang A ya, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama. Nah, di sini nih teman-teman, menunjukkan sikap atau wujud dari toleransi, yaitu menghargai dan juga menghormati perbedaan di dalam masyarakat nih, salah satunya dengan memberikan bantuan tanpa membedakan agama. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5 ya, materi mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Bacalah wacana berikut ini dengan cermat. Nah, teman-teman boleh baca wacananya dulu atau teksnya dengan pause video ini dulu ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soalnya.
Pikiran utama dalam teks di atas adalah A. Semua pekerjaan yang baik dan prestisius bisa dinikmati. B. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar. C. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dinikmati. D. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. E. Semua pekerjaan yang prestisius bagus untuk dinikmati. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian udah baca teksnya, maka kalian bisa tahu nih bahwa teks di atas ini termasuk ke dalam teks atau paragraf yang memiliki gagasan utama itu campuran atau ada di awal dan juga di akhir paragraf, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, gagasan utama paragraf di sini itu adalah pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Kemudian, di paragraf yang terakhir, teman-teman juga dijelaskan pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. Nah, berarti teman-teman, untuk soal ini sudah jelas ya, jawabannya itu adalah yang berarti teman-teman udah jelas ya untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang D nih, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. Nah, jadi segitu dulu nih teman-teman soal mengenai pilar negara dan juga bahasa negara yang bisa aku sampaikan ke kalian hari ini di video ini. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih memahami materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video soal selanjutnya. Dadah!